السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفع ما علمتنا وارزقنا رزقا طيبا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Istiqomah beserta seluruh jajarannya. Yang kita hormati Bapak Kepala Dusun beserta jajarannya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh dengan rahmat ini, dengan pengorbanan dingin yang kita alami, Allah Ta'ala tetap izinkan kita untuk melangkahkan kaki, dituntunnya langkah kaki kita, dilembutkannya hati kita untuk dapat hadir ke majlis ta'lim pada malam yang mulia ini. Semoga kita betul-betul diakui sebagai hamba-Nya yang mendapatkan keridhaannya sehingga diberikan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang sangat mencintai kita, betullah kita nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul kuburanya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami hormati, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, izinkanlah kami kembali menyampaikan kajian ilmu kepada kita bersama. Pada malam hari ini kami beri judul tentang bahaya namimah. Bahaya namimah. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, lepona kita mendamau namimahnya. Aluleh. Wah, gawat. Kalau mengadu domba, alainya. Itu namimah itu. Hah? Namimah pandainya. Ya. Jadi namimah itu bahasa awaknya tukang kacau, tukang uncah, tukang pausak, suka mengadu domba. Apa namimah itu Ustaz? Di dalam kitab Irsyadul Ibad Iko dijelaskan bahwasanya namimah itu
naqala kalamun nasa ila ba'din ala wajhil ifsadi bainahum, mengganti, menukar perkataan yang tidak sebenarnya kepada perkataan yang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan orang. Aku namimah aku Pak. Mengganti, menukau perkataan yang tidak sebenarnya, padahal awak bercerita tentang A tadi, tapi bisa aja sampai ke orang tentang B yang dengan tujuan ini merusak awak hubungan kita dengan orang lain cakap. Itu namimah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namimah itu sangat luar biasa efek dalam kehidupan, apalagi nanti ancaman di yaumil akhirat. Kemudian ulama sepakat bahwasanya namimah itu hukumnya, bahwasanya hukum dari namimah ini adalah haram. Apa arti haram? Kalau dibuat berdosa, dosa. Wahia al-kabair, dan namimah itu termasuk dalam kategori dosa godang. Dosa godang, dosa besar yang wajib kita jauhi. Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana dalil hukumnya Ustaz? Yang pertama dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Apa firman Allah taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' kulla halafin mahid hammazin masya'in binamimin. Janganlah kamu ikuti orang-orang yang sekedar berjanji, yang tidak menepati janji, lagi terhina. Siapa orangnya? Yang ke mana-mana mengupek, yang ke mana-mana mencela. Dengan apa? Namim, memfitnah, mengadu domba. Difitnah, akhirnya terjadi permusuhan, pertengkaran, perusak hubungan orang. Nya mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, itu fitnah nama Pak. Ya, fitnah. Tapi kalau menciptakan sesuatu keburukan orang, riba. Jadi yang kedua tu berdosa je awak itu. Antara fitnah, riba, yang akhirnya namimah. Namimah pun terjadi. Zaman kini itu dia banyak kojo orang. Banyak yang tukang kompor gini daripada tukang lem. Tukang angin. Ya, angin sitan angin kau mai angin siko. Akhir malah tui kompor orang. Hanya bertepuk tangan golak orang tengeng-ngeng itu. Bungkang. Membantah lah kalian situ. Itu dia. Ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, dah ada kini go yang mau jadi tukang lem no. Ya, tukang elok, tukang damai. Yang amunya tukang merusak cakap dia, menjatuhkan orang, merusak hubungan orang. Encak hubungan orang tu tadi bermusuh orang tu jadi. Encak sayang laki bini, dan laki bini ko baca gai kali dia. Kan luar biasa. Awatlah ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa induk namimah ke? Itu ada induk kan ya? Dalam Al-Quran induk namimah ke namanya Hindun. Wantinon ya. Siapa Hindun ke Ustaz? Bini Abu Lahab. Bini Abu Lahab. Hindun no bini Abu Lahab. Yang dikenal dalam surah Al-Lahab itu, Hindun niko sebagai tukang mambok kayu bakar, tukang sulu, tukang sunu api kalau kemudian kan. Ya, akhirnya tapanggang sitan, tapanggang siko buang melatui inyo bertepuk tangan keke di rumah golak. Cenda tu teh Hindun enggak. Akhirnya ada jo Hindun enggak ale.
Hindun tu ndak ada Ustaz, tapi sifatnya lah menjamur para pada corona ni kan. Para pada corona ni. Ibu-ibu jemaah yang kami muliakan dan bapak-bapak yang kami hormati. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mencap, tidak ada ampun. Abi unciang diontak kali dia. Yang dikeluarkan dari Imam Syekhani, Imam Bukhari dan Muslim, yang sanadnya dari Hudzaifah. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya yang mulia? La yadkhulul jannata namamun, ndak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Awak cinan masuk surga, awak cita-cita terakhir awak ingin masuk ke dalam surga. Nyatanya masih ada terkandung dalam hati, dalam badan enggak? Sifat namimah yang suka merusak hubungan orang dengan menceritakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Yang akhirnya orang rusak hubungan bermusuh akhirnya. Tidak jadi masuk surga kita Bapak Ibu. Oleh karenanya dicap langsung, tidak akan masuk surga orang. Cuma aja semayang, cuma aja puasa, cuma aja beribadah. Apa kerja? Namimah. Tidak jadi masuk surga orang. Di riwayat Imam At-Tabarani mengatakan walaisa minni, kata Rasulullah, laisa minni dzu hasadin, bukanlah golonganku, tidak termasuk umatku. Siapa Ustaz? Dzu hasadin, kata Rasulullah, orang yang memiliki sifat hasad, sifat iri atau dongki, orang mendaki yang ngok dan sosa. Itu iri hati tu. Orang nan mendapek polo-polonya pulo nambah kobe. Kan gawat tu kan. Angin tak ada pada goli ni. Angin tak ada pada goli ni. Itu tunjuk tu, orang iri hati kan. Kemudian wala namimatin, tidak termasuk golonganku, umatku, orang yang suka mengadu domba, namimah cakap. Wala kahanatin, tidak termasuk umatku orang yang mendatangi dukun. Siapa dukun Ustaz? Orang yang tidak meminta kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Maka itu kategorinya dukun itu. Tapi selagi lainnya minta ke Allah Ta'ala dengan bacaan-bacaan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, itu termasuk tabib. Tabib itu bahasa Arab, artinya dokter. Tabib itu arti dokter. La ilaha illallah, minum kawan. Minum ayu kambing muda kan, segar kali. Itu masalah itu. Iko banyak lo inyak-inyak ko segala macam ni kan, alun mereka oleh auzubillah. Itu ndak termasuk umat dia tu. Orang yang mendatangi dukun. Kemudian wala ana minhu, dan saya bukanlah orang yang melakukan hal tersebut. Nabi Muhammad ndak pernah hasud dah. Nabi Muhammad ndak tolak dia namimah dah. Nabi Muhammad ndak pernah datang ke dukun dah. Oleh kerana itu orang yang tiga golongan cakap ndak dianggap oleh Rasulullah besok di hari akhirat sebagai umatnya. Jauhilah tiga hal tersebut, yang terutama sifat namimah. Apa lawan namimah Ustaz? Islah. Apa arti islah Ustaz? Tukang damai. Tukang damai, tukang elok, memperbaiki hubungan orang lain. Makanya antara islah dan namimah tawi bertolak belakang. Dan islah luar biasa balasannya Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disanadkan pada Ibnu Hibban pada sahihnya, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Kata Rasulullah, lai kalian namu dan beritahu tentang amalan yang lebih afdal derajatnya daripada salat, daripada puasa, daripada sedekah. Ada tiga amalan yang luar biasa. So dia salat, puasa, sedekah. Ada derajat yang lebih utama daripada tiga amalan itu, kata Rasulullah. Bala ya Rasul.
Tentu ya Rasul. Siapa pula yang tak kenal Allah lebih tinggi derajat daripada yang tadi itu? Lalu Rasulullah mengkabarkan, qala islahu zatil baini, memperbaiki, mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Jadi Bapak Ibu, disiko untuk mendamaikan kau, kadang-kadang ulama pun membolehkan kita baduto dengan tujuan mendamaikan kau. Baduto ke sana nang ori. Ya. Ada datang awak si A si B kau sedang beyo contoh Ukraina sama Rusia betang. Dia di main rudal kan. Tak siko nak kan cara tu deh. Yang akhirnya datanglah kita orang patonga-tonga, tukang menengahi masalah orang tak. Datang kita ke si A. Hei si A, apalah? Si B lah terogak ke kau sabui Potang dan tak suruh jinyo ni nak seketik rindu ke kau orang ni. Padahal tak pernah awak basuh kau dah. Dan kalau tak salah sepagi nak ajak aku makan sate di Pasar Danau kan. Sate ciming gitu. Cumar. Sate cumar situ hanya. Iyalah. Datang pula awak kasih B. Si B. Si A terogak ke kau. Ndak amu jo, ndak bakalau, ndak babantah, tapi mohluan bau. Cala dia yang menyobin ke kau gini. Dan inyo pun nak majak kau sepagi makan sate. Ada sate? Cumar di Pasar Danau. Cala kita bayarlah membayu, ndak apa, awak bayarlah membayu. Akhir datang si A si B. Yang tadinya ngumbuk masih gaya, man nengok orang kau ndak babantah, ndak bertumbuk aja. Tiba hari itu dah senyum je lah kan. Berjabat tangan, berpoluk segala macam. Akhirnya damainya. Itu Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, lebih elok, lebih afdal derajatnya daripada salat, sedekah dan puasa. Oleh kerana itu, bukan berarti awak kalau lah melakukan contoh tu ndak awak semayang. Kalau contoh tu ndak semayang je lesat. Cara mendamaikan je orang kerja dan ndak. Salat dibuat juga. Puasa dikojokan juga. Sedekah kalau berlebih harta dibaik juga. Dan kalau ada orang berbantah, lai tolok dek kita mendamaikan, apa solat? Ya, apa solat? Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Taala. Kemudian, fa inna ifsada zatil baini, maka sesungguhnya merusak hubungan orang yang sedang bermusuhan itu, atau yang tadinya elok hubungan, tiba-tiba berapa orang je orang ketoga adik namimah jaga. Apa kata Rasulullah? Ya haliqah, inyo do pencukur, tukang cukur, tukang tutuan. Rasulullah mengatakan la aku dan mengatakan dah tahliku sya'ra. Bukan saya mengatakan mencukur rambut, walakin tahlikud din. Akan tetapi uang namimah go tukang cuku agama. Cari dang pohon nu batu tua nu botak nengok-nengok ndak sorawak nak batobang ni le. Agama lah sempurna, agama lah oncak, ada namimah asamunya mencuku agamanya tu, membotakkan agamanya tu. Maka kalau ada orang dan contoh tu jangan dibawa kawan Pak. Jauhi orang yang contoh tu. Jauhi. Nyo ndak tentu dah awak sangka awak membolo kucing, nyata awak membolo rimau sana. Ya. Bantu nak seketik manis cung kucing dah. Tapi payah awak sudah turun ditikam awak. Itu namimah luar biasa tu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang dan contoh tu tentu dah awak eloklah dijauhi je orang dan contoh tu. Tapi kalau bisa ada awak mempengaruhi sifatnya dengan kebaikan balik, itu jauh lebih baik lagi. Kemudian di dalam suatu riwayat Ka'ab mengatakan sesungguhnya asaba Bani Israel, terjadi zaman Bani Israel dulu Pak, musim penceklik, musim kemarau. Turun hujan lah. Kalau awak ndak ajak tangai tadi hujan sampai malam ko banti-banti dah. Tiba ke zaman Nabi Musa dulu, laba minggu-minggu ndak turun hujan dah. Lah koyong tanah.
Apa yang dilakukan Nabi Musa? Fastasqa Musa alaihi salatu wassalam marratin. Nabi Musa pun tak berhenti-henti berdoa dah. Selalu inyo berdoa berkali-kali inyo meminta hujan untuk diturunkan oleh Allah. Fama ajib, tapi tak pernah diijabah Allah Taala dah Pak. Tak pernah dijawab, tak ada dikabulkan oleh Allah Taala doa Nabi Musa dah. Cara penceklik. Akhirnya fauhiyallahu ilaihi. Akhirnya Allah Taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Apa kata Allah Taala? Anni la astajibu laka. Hei Musa, aku tidak akan mengijabah doa engkau. Wala liman ma'aka, dan tidak pula doa-doa orang yang bersama engkau. Kenapa? Wa fikum namamun, di antara kalian ada orang yang suka ni namimah, orang yang suka merusak hubungan orang lain, orang yang suka mengadu domba, kata Allah Ta'ala. Sehingga dan tak mengabulkan doa kalian katanya. Kau Pak yang melakukan namimah jangan agak pula doa dijabah Allah Ta'ala. Jauh sekali dijabah Allah Ta'ala. Faqala Musa, Nabi Musa pun berkata, bertanya kepada Allah Ta'ala, man huwa ya Allah, siapa orang yang namimah di tengah kami ya Allah, hatta nakhrujuhu min bainina, kami alau sabun ke kami ya Allah, sabun ke dayan ya Allah, siapa orang yang namimah tu, ya kami alau dari golongan kami kini juga, sehingga engkau menurunkan hujan. Apa jawab Allah Ta'ala? Disabun orang hendak sana Pak. Ya Musa, anahakum 'anil namimah. Musa, bukankah aku melarang engkau untuk namimah? Melarang namimah. Wa akunu namaman wa ansuwu puluh dan menamiman. Adakah mungkin dayan melarang namimah wa ansuwu dayan untuk namimah? Seakan-akan kalau disabun Allah Ta'ala pemuda sianu yang namimah tu, Allah Ta'ala nya sendirilah namimah, sehingga usah antara hubungan Nabi Musa dengan kaumnya. Macam tu Allah Ta'ala sayang tu Pak. Dah umunya buira. Yang akhirnya apa yang terjadi? Fatabu bi ajma'ihim. Sesodo orang tu bertaubat inyo. Fasaku. Akhirnya turun hujan salobek-lobeknya. Salobek-lobek payah monti. Saking lobek nak tertampung nak payung. Macam tu luar biasanya. Ada oleh perkataan yang luar biasa kasaunya. Siapa orang yang mengatakan? Abdullah bin Mubarak, yang kita kenal dengan Syekh Ibnu Mubarak. Apa kata beliau tentang uang yang namimah Pak? Mohon maaf kalau tak ada yang mengatakan. Inna waladaz zina, kata Imam Ibnu Mubarak, sesungguhnya anak yang lahir dari hasil zina, anak yang lahir dari hasil zina, la yaktimul hadis, takkan pernah bisa menjaga rahasia. Anak yang lahir dari hasil zina, jangan awak pula bisa nutup rahasia. Jangan simpan-simpan rahasia ke anak zina Pak. Bocor sebocor-bocor dia, kata Ibnu Mubarak. Takkan pernah menyimpan, tak pandai menyimpan rahasia. Kemudian disamakanlah dalilun acana tu tio uang namimah ala al-fa'ila dzalika waladaz zina. Kalau ada orang namimah tu janjan inyo anak hasil dari zina. Jadi disamun de Ibnu Mubarak uang namimah janjan inyo anak hasil dari zina. Kalau awak kan nikah lalu baru kahwin. Kalau zina, anak zina kahwin lalu lah masuk angin lah bunting mereka kadang nikah lahirnya ndak bahasa anaknya ke ayah tu dah. Ya, ndak bernasab inyo ke ayahnya tu dah, ke mak bernasab tu. Ya, kok bagaimana kakak ndak bisa bin di situ ke ayah tu le. Binnya ke mak tu. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waqila, ulama mengatakan amalun nimamu adarru, perbuatan namimah lebih dahsyat daripada perbuatan setan.
Dibanding de ulama antara perbuatan orang yang namimah dengan perbuatan setan. Orang namimah ko lebih parah daripada setan lain. Dia apa? Lianna amal syaitanu bil waswasati. Setan tu hanya amalannya membujuk, merayu. Cik merayu, kalau merayu kan tentu dia nak terayu awak lepas. Kalau setan tu merayu membujuk untuk keburukan. Itu alun tentu ada orang terayu kadang kala. Tapi orang namimah ko bil mawajihati. La jole orang batongkau dia nyon. Toga dia namimah ko usak hubungan orang akan parah pada setan le. Jadi ulama ko luar biasa aja. Salah satu sisi Ibnu Mubarak mengatakan orang namimah ko janjan anak hasil zina. Yang ulama lain mengatakan bahwasanya orang namimah ko lebih parah pongai daripada setan lain. Dia apa? Setan cik menggoda ni. Alun tentu tak goda ni. Tapi kalau namimah ko joleh orang membantah kali. Akan parah pongai pada setan lain kan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah. Untuk itu dengan akibat efek dari namimah sangat luar biasa, sehingga harus dan wajib untuk kita jauhi. Apa hukumnya haram? Apa dosanya godam? Apa efeknya masuk neraka? Tak akan masuk surga. Apa efeknya tak diakui dek Nabi sebagai umat ini dah. Bahkan buat perangai daripada setan lain. Buat perangai daripada setan dan disamakan dengan anak hasil zina. Terakhir Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, ada suatu hikayat. Dulu ada pasau budak yang masih menjual manusia. Akhirnya ada orang kaya datang ke pasau tu mencari budak mak. Nak membeli budaknya Bapak Ibu. Nampak adanya satu budak perempuan yang utuh badan dah ada cacik tapi mungago. Ancak tapi mungago kan pepantang wang cuy tu kan. Inyo nak murah, inyo nak ancak. Sudah tu ditanya ke tukang jualnya, tuan, apa dia murah mana jual? Cacik badan lengkap sodon. Tapi dibandingkan dengan budak yang kurang tu ketik, apa dia murah mana? Apa kata penjualnya jaga? Nyaga ya tak ada cacik dari dilu dah tuan. Tapi nyaga tukang namimah kan. Makanya murah kan. Acalannya namimah rumahnya bisa dan atasi anyan tuannya kau pula, calon tuannya kau pula. Akhir dibali mak. Dibali yang tino jaga tu. Lah sampai di rumah timbullah sifatnya jaga, sifat asli namimah kah. Datanglah ke bini, boknya. Apa lagi kau ni? Tuan, apa nak selingkuh? Apa nak selingkuh? Mana pula? Tak ada ngau dan cakap. Tak cindan juga ibu lain. Padahal tak iyo cerita tu dah. Kan tadi menukar sesuatu yang benar kepada sesuatu yang tidak benar. Kepada berita yang lain. Namimah kau sudah tu tiap. Apa tujuannya untuk mau sah? Apa? Tak cindan je ke ibu lain. Dan inyo nak selingkuh. Yolah kau sayang kan lagi inyo. Iyo. Tolak dia nyawa sumpah. Tu kan di bapa kau ni. Tak betul cara ni. Ibu cuku abu abe kau malam agak 2-3 lain. Awak bawa ke dukun. Awak guna-guna. Ya jan selingkuh. Ya setianya ke ibu. Iyo dia kau. Iyo ni. Ya laki on. Bekok malam dan ambil abu ni. Sudah tu lah terpengaruh bini datang bulonya ke laki. Pak, apa kau? Ibu dah sayang ke pak ni? Yolah. Sesayang tu bini dan ke dia. Tak pasal tak bersayang. Dapat cahaya tengok dapat malam dekor. Bunuh pak Bunuh pak de bini pak bekor malam. Aku dapat cahaya cubalah pura-pura tidur je lah. Condok-condok lolok je lah bekor. Tapi jangan lolok tak je. Sedikit ragu. Ayo laki ada buktikan kau ngak kau. Kalau ndak awas kau pagi. Malam pun datang. Pura-pura tidurlah lakinya cakap.
Dek bini kau kan nak ambil abu antu pakai pisau. Adi bawa pisau dalam kamar emang. Nan laki setengah micong. Atiah. Membawa pisau li. Cito budak cakoi tak ada dibunuh dah kan. Ketika dia ambil abu acu cakoi dia ambil pula dia acu ko pisau disayat leher bini mati. Mati bini kan. Akhirnya sampai berita kematian bini ko ke keluarga bini ko. Keluarga bini ko tak temo, dibunuh pula laki ke. Laki bini mati to garek budak cako. Dan budak ko buta deh ko lah. Bungkang ko tu ni. Caciknya memang tak jole dah pak. Tapi nan dalam ko ne luar binasa tio tak kicua di nantarang awak tu. Aku hati-hati Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namimah ko memang tak bisa dibawa kawan dah. Tak bisa dibawa kawan dah. Jadi kalau antu dah awak orang ko ya tukang adu domba ko jo. Eloklah dijauhi kan. Sesama tantu dah awak pengen menyikau. Sesama tantu je dah awak inyo rumahnya. Akhirnya Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bahaya daripada namimah. Kesimpulannya namimah mengganti atau menukar perkataan manusia yang tidak sebenarnya kepada bahasa ataupun perkataan yang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan orang itu. Yang kemudian hukum dari namimah dosa haram, termasuk dosa godang. Yang efeknya apa? La yadkhulul jannata nammamun. Tak jadi masuk surga dah. Orang yang suka mengadu domba. Tak diakui di Rasulullah sebagai umatnya dah. Tasabu inyo condo anak hasil zina. Tasabu inyo puangai lebih bejat daripada syaitan. Oleh karena itu, mau sama-sama kita jauhi sifat namimah itu Bapak Ibu, sehingga kita terbebas dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silahkan.